Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur buang air kecil, dan jalur buang air besar. Rinciannya seperti ini. Orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ditelan. Jadi orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu membatalkan puasa kalau ditelan. Itu saja. Jadi kalau seandainya tidak ditelan, ya tidak batal puasanya, karena tidak ditelan. Biarpun itu sesuatu yang kecil sedikit, asalkan dia menelan dan dengan sengaja, batal puasanya. Kalau makan tidak sengaja malah lain, makan lupa makan setelah habis 3 piring baru ingat, ya enak terus gitu. Nah, cuman kita harus tahu bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa kecuali jika tertelan. Mohon maaf, ini hanya sekedar untuk menjelaskan pemahaman agar tidak ada setengah salah paham. Jadi belajar fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham, harus paham batal atau tidak batal, sah atau tidak sah. Coba memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa asal tidak ditelan, selesai. Maka dari itu kalau ada orang di siang hari bulan Ramadan memasukkan ke dalam mulutnya itu es krim atau permen, itu tidak batal puasanya asal tidak ditelan. Cuman itu orang kurang kerjaan. Ngapain siang-siang memasukkan es krim ke dalam mulutnya? Tambah ngenes tuh. Baik. Cuman kita hanya berbicara bahwasanya itu tidak batal. Cuman makruh. Makruh itu adalah tidak baik, tapi tidak membatalkan puasa. Sementara saat ini kita bicara hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa. Kalau itu main-main, makruh. Tidak baik, tapi tidak haram, tidak dosa. Kalau ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dalam irama ibadah, tidak makruh, bahkan sunnah, seperti orang berkumur di siang hari bulan Ramadan. Jadi biarpun kita berada di siang hari bulan Ramadan, kita tetap disunnahkan untuk berkumur. Kumur. Maka berkumur sunnah, jangan ditinggalkan kumur. Dan ada perbedaan, kalau orang main-main memasukkan ke dalam mulutnya memang tidak membatalkan, tapi makruh. Kalau orang berkumur dalam wudhu sunnah, tidak makruh. Ada perbedaannya kalau kecelakaan. Misalnya ada seorang ibu yang lagi memasukkan es krim ke dalam mulutnya, lalu berkata kepada suaminya, "Bang, saya dengar pengajian tadi malam katanya memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal puasa asalkan tidak ditelan. Nih saya masukkan." Baru dia masukkan begitu, anaknya dari belakang memukul. Kaget lalu ketelan itu. Maka karena ketelan jadi batal. Karena apa? Dia memasukkannya karena main-main. Berbeda orang yang lagi berkumur. Di saat lagi berkumur di dalam mulutnya banyak kumur untuk wudhu, ada petir jedar lalu ketelan, itu rezeki, tidak batal puasanya. Selesai, enak. Jadi ada kaidahnya jelas. Jadi masukkan sesuatu ke dalam mulut itu adalah yang membatalkan itu adalah jika ditelan dengan sengaja. Kemudian ada permasalahan masalah ludah. Ini juga orang sering banyak bertanya bahwasanya ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Dengan syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah ludah masih berada di tempatnya, di pabriknya. Ini selagi ludah masih seperti itu memenuhi 3 syarat, maka jika ditelan tidak batal puasa. Mohon maaf, kita ada ludah. Saya telan tidak batal puasa kalau seandainya kami di siang hari. Kenapa? Ludah saya sendiri dan masih murni, tidak bercampur dengan yang lainnya, kemudian masih berada di dalam mulut. Maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau seandainya ludah itu dikumpulkan banyak, asalkan masih ludahnya sendiri dan belum bercampur dengan yang lainnya, asli, murni, dan masih berada di dalam mulut, dikumpulkan banyak, kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau salah satu syarat yang 3 ini sudah nggak ada, misalnya nelan ludahnya orang, batal puasa. Atau ludah sudah bercampur dengan yang lainnya, bercampur dengan permen atau es krim, ya, batal juga? Batal. Atau ludah itu adalah sudah pindah tempat. Mohon maaf, ada orang iseng, ludah ditaruh di gelas. Setelah banyak baru diminum. Batal. Karena apa? Ludah sudah pindah ke tempat yang lain. Baik, mohon maaf, ini contoh sedikit jorok, tapi agar orang ingat. Kenapa? Di dalam fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham. Jadi kalau ada orang bertanya, nelan ludah batal nggak? Jawabnya harus jelas, batal atau tidak. Coba kalau ada orang bertanya lalu dijawab begini.
Misalnya ada orang bertanya, dalam ludah batal atau tidak? Kayaknya batal. Ayo gimana? Dalam atau tidak nanti? Bingung. Orang harus jelas, nggak ada. Kayaknya batal, nggak ada. Batal atau tidak? Nah, maka ini kami jelaskan semacam ini agar orang tidak ragu lagi. Selagi ludah Anda sendiri di dalam mulut Anda, ludah belum bercampur dengan yang lainnya, Anda telan. Maka ini tidak batal. Termasuk di dalam berkumur nanti, Anda tidak usah was-was. Di saat Anda berwudu, Anda berkumur. Di saat Anda berkumur, Anda akan membuang air kumur tersebut. Kalau sudah Anda buang, jangan was-was, jangan tergoda. Ada dingin di dalam mulut, itu dimaafkan. Jangan pusing. Tidak perlu banyak meludah 1000 kali, itu yang pusing tetangganya nanti. Kalau sudah kita berkumur, asalkan sudah kita buang semuanya, tanpa harus meludah-ludah, ditelan, itu pun tidak membatalkan puasa. Nah, berbeda kalau habis berkumur, buang kumurnya setengah-setengah ya. Itu tidak boleh ditelan ya. Jadi harus itu adalah sederhana. Baik, itu adalah masalah mulut. Kemudian hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Cuman hidung yang bagian mana? Ini bisa saja, mohon maaf, ada orang pusing. Setelah dengar ceramah, bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa, pusing. Karena dia, mohon maaf, hobi mobil misalnya. Nah, padahal tidak. Kalau mobil tidak membatalkan puasa. Karena apa? Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung nih. Bagian atas nih. Bagian atas maksudnya, kalau seandainya kita sekarang memasukkan air, terasa nyegrak dan panas di bagian mana? Di bagian atas. Itulah. Jadi kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya, lubang hidungnya sampai ke tempat yang panas itu, maka itu batal. Kalau masih di bawah sini tidak batal. Baik, jadi mobil tidak membatalkan puasa. Cuman jangan di depan orang, gitu saja. Tidak pantas. Mohon maaf ya. Hanya karena fikih ini nggak ada istilahnya kayak paham, nggak ada. Harus paham, jelas. Baik, memasukkan ke lubang hidung selesai. Nah, di dalam berwudu pun masih disunatkan istinsak, memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Nah, ini karena wudu ini diperintahkan dan sunnah. Kalau di saat kita istinsak memasukkan sesuatu ke lubang hidung untuk kita bersihkan, kok kesedot sampai atas, nggak batal. Kenapa? Ini diperintahkan. Kecuali orang main-main. Mas, kayak tadi, permen tadi. Kalau main-main batal. Kalau masuk nggak sengaja. Tapi kalau karena diperintahkan oleh syariat, yaitu berwudu, sunnah untuk istinsak memasukkan air ke dalam hidung, atau berkumur, kok ketelan atau masuk ke atas, tidak batal. Baik, selesai. Telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa menurut jumhur mazhab Imam Syafi'i. Telinga itu maksudnya apa? Lubang telinga adalah bagian dalam telinga. Yang dimaksud bagian dalam telinga adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh jari kelingking. Mohon maaf, Anda punya jari kelingking, tolong dimasukkan ke telinga Anda. Anda bisa praktek sekarang, coba. Ambil kelingking Anda. Ya, masukkan ke telinga. Di saat Anda masukkan ke telinga semacam ini, yang bisa dijangkau oleh jari kelingking ini, bagian luar. Ini nggak batal. Kalau lebih dalam lagi, maka itu membatalkan puasa. Maka kalau ada orang korok kuping masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Asalkan ke dalam yang melebihi dari yang dijangkau oleh jari kelingking. Ini adalah yang dikukuhkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ghazali mengatakan tidak batal, atau mazhab Imam Malik tidak batal. Akan tapi kita karena di Indonesia mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tetap berpegang bahwasanya memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga dari bagian pertama ini, yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke lubang depan, buang air kecil. Jadi mohon maaf kalau ada orang memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya membatalkan puasa. Misalnya seorang laki-laki meneteskan obat untuk kemaluannya, lubang kemaluannya diteteskan itu batal. Atau air. Atau dipasang selang untuk pengobatan, sama batal puasa. Termasuk kaum wanita juga begitu. Harus hati-hati kaum wanita itu membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu ke lubang buang air kencingnya. Yang dimaksud dalam bagi kaum wanita adalah, mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak kita rubah dengan majelis jorok, cuman ini harus dijelaskan. Bagi seorang wanita yang membatalkan puasa adalah, mohon maaf, jika memasukkan sesuatu melebihi dari sesuatu yang terlihat di saat jongkok. Mohon maaf, kalau seorang wanita habis buang air kecil, itu kan istinja, membersihkan diri dari bekas buang air kecil. Maka yang wajib dibersihkan adalah sesuatu yang terbuka di saat wanita itu jongkok. Jadi yang terbuka itu saja yang dibasuh dengan perut jemari. Dibersihkan dengan perut jemari bagian yang terbuka di saat jongkok. Jangan lebih ke dalam. Di luar saja. Itu sudah bersih, tidak usah was-was. Kalau seandainya jarinya dibengkokkan masuk ke dalam, itu batal puasanya. Kemudian ini juga nasihat bagi kaum wanita untuk tidak was-was di dalam membersihkan bagian itu.
Ada orang was-was, di saat membersihkan bagian itu harus mengambil sabun dimasukkan ke dalam. Mohon maaf, ini sabun kotor. Masuk ke dalam, nyangkut. Setelah nyangkut tidak bisa dibersihkan lagi, akhirnya jadi penyakit di situ. Bakteri ada di situ, sehingga banyak wanita-wanita keputihan karena was-was di dalam membersihkannya. Tidak usah pakai sabun, tidak usah bagian dalamnya. Bagian luar saja yang bisa dijangkau oleh perut jemari, yang terbuka waktu jongkok, itulah yang dibersihkan. Sudah beres, suci, bersih. Dan tidak usah was-was. Setelah itu sudah ditutup, Allah yang menutup. Jadi sudah aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu membatalkan puasa juga. Memasukkan kapsul, ada sebagian pengobatan adalah seorang wanita harus dimasukkan tablet atau kapsul dalamnya. Itu batal. Baik. Kemudian memasukkan ke lubang belakang sama, yaitu lubang jalur buang air besar. Itu adalah kalau ingin orang istinja cukup dengan perut jemari. Kalau dimasukkan jarinya ke dalam lubang tuburnya, mohon maaf, itu batal puasanya. Itu yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar.